7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita masih boleh sehat sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk kembali ke gereja, itu semua juga karena anugerahnya. Karena itu, pada siang hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Siapkan hati kita. Tanggalkan setiap beban yang ada dalam hati kita. Mari kita fokus menyembah Tuhan. Karena hanya Dia yang layak disembah. Sebab Kau
hanya Dia Allah yang layak kita sembah. Hanya Dia Raja segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, tenang teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, tenang teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, tetap teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Haleluya. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, biar bumi bergoncang, biar permasalahan kita banyak, tapi kita mau katakan bahwa Tuhan itu senantiasa baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya matahari, namun Kau yang terindah.
kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanya untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanya untukmu. Setiap hatiku hanya untukmu. Setiap hatiku adalah untukmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau katakan terima kasih Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu. Buat setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Kenapa jiwaku aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kenapa jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyertai
kasih Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Buat kasih setiamu, ku bersyukur padamu. Buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Buat kasih setiamu yang menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Pulihkan kami gerejamu. Mari kita sembah Dia. Dia Allah yang mulia. Dia Allah yang memelihara hidup kita. Dia Allah yang menjaga istiadat kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan di tempat
layak untuk diagungkan, Engkau layak untuk ditinggikan, Engkau Raja di atas segala raja. Kami kagum kepadamu. Kami kagum akan kasih setia. Kami kagum akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak satu pun dalam hidup kami di mana Tuhan tidak hadir, tidak berkenan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kalau kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih kalau kami dipercayakan untuk melayani Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik bagi kami. Kau baik bagi kami. Terima kasih. Bicara Engkau di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Buka rahasia firman-Mu bagi kami. Buat kami mengerti kebenaran-Mu. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami. Singkapkan segala selubung yang membutahkan mata hati dan pikiran kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis. Kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Lawat juga anak-anak sekolah minggu. Urapi guru-guru sekolah minggu. Pak mereka untuk mengerti kebenaran-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur kita bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat berterima kasih buat seluruh jemaat yang begitu mensupport keluarga kami, di mana hari Jumat lalu tanggal 8 papa saya dipanggil Tuhan. Dan hari Sabtunya pagi kami langsung pulang ke Medan. Ketemu keluarga, kumpul di sana. Hari Senin papa saya dimakamkan. Saya sangat dikuatkan dengan perhatian doa setiap Bapak Ibu Saudara. Dan kemarin sore kami sudah sampai di tempat ini karena memang saya mau mengejar pelayanan doa kemarin malam sama ibadah hari ini. Jadi saya bersyukur, terima kasih buat semua kasih perhatian dari Bapak Ibu Saudara setiap doa-doanya. Kiranya Tuhan yang membalaskan semuanya bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang papa saya sudah cukup lama sakit saudara ya. Sudah cukup menderita karena beliau kena gagal ginjal. Dan dulu gagal ginjalnya pun terdeteksi di Tulung Agung saudara ya. 3 tahun beliau berjuang cuci darah. Ternyata Tuhan bilang sudah selesailah perjuangan hidupnya. Satu hal yang membuat saya bersyukur saudara. Hari Jumat itu sekitar jam 12 siang saya masih telepon bapak saya. Di ruang ICU saya masih teleponan. Saya masih doakan papa saya. Saya ajak dia berdoa, saya ajak dia untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Itu sekitar jam 12 siang. Setengah 3 siangnya, 2 jam lebih setelah saya doakan, ternyata Tuhan panggil beliau. Sebagai anak, tidak ada hal yang lebih membahagiakan saya. Ketika saya masih punya kesempatan untuk menuntun papa saya menuju kekekalannya. Itu yang membuat saya bersyukur saudara ya. Bagi saya tidak bersedih karena saya bersyukurlah. Saya bisa menuntun bapak saya sampai kepada kekekalan. Dan sebenarnya apa yang kita cari kalau bukan itu saudara. Karena itu mumpung kita masih bersama orang-orang yang kita kasihi.
Ajak mereka untuk mengenal kekekalan, saudara. Karena saya tidak mau nanti suatu saat ketika saya sampai di sorga, ternyata saya lihat orang-orang yang saya kasihi dan berkata, engkau kejam, kau jahat sama saya. Kau tidak membawakan saya kepada kekekalan itu. Karena itu orang-orang yang saudara kasihi, yang saudara tahu belum bertobat, belum di dalam Tuhan, belum ada kepastian keselamatan. Doakan mereka. Selalu beritakan Injil kepada mereka. Setiap saya ketemu dengan keluarga, saya tidak tertarik membahas hal-hal lain. Saya tidak tertarik membahas uang, saya tidak tertarik membahas harta, saya tidak tertarik membahas apa saja. Saya selalu membahas firman Tuhan kepada mereka. Dan saya bilang sama keluarga saya tidak pusing kamu mau kaya, mau miskin, mau punya jabatan, kamu mau punya apa, enggak penting bagi saya bilang. Karena semuanya itu suatu saat kita akan tinggalkan. Tapi yang membuat hati saya hancur kalau engkau belum punya kepastian keselamatan. Oleh karena itu setiap saya ketemu keluarga selalu saya bahas tentang hal ini. Mari kita pastikan bahwa kalau kita mati kita pasti masuk surga. Bagaimana caranya? Pertama kita percaya Yesus, yang kedua kita bertobat. Cuman itu cara untuk kita masuk surga. Bukan uang kita, bukan jabatan kita, bukan nama besar kita. Bukan mobil kita. Bukan. Dan saya sebagai anak merasa saya tidak punya hutang apa-apa lagi kepada papa saya. Saya tidak punya hutang apa-apa. Karena menjelang kematiannya saya tetap tuntun dia untuk tetap memandang Tuhan, percaya kepada Yesus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini cuma sementara. Ketika saya lihat kemarin jenazah papa saya, semua orang menyanjung-nyanjung papa saya. Memang di desa saya papa saya itu sangat terkenal baik, saudara. Sangat dihormati. Sangat dihormati. Saya kaget ketika persiapan pesta, saya tanya, berapa undangan yang akan datang? Berapa konsumsi yang harus disediakan? 2000 paket. Saya bilang, gila 2000 paket itu bukan sedikit, saya bilang. Tapi memang mengingat papa saya yang begitu dihormati secara adat, saudara. Ya, tapi saya pikir itu semua tidak ada nilainya. Penghormatan itu cuma sampai di liang kubur, saudara. Tetapi yang menjadi penting adalah apakah Tuhan menghormati kita. Apakah Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa artinya kita disanjung-sanjung sama orang, tapi Tuhan menolak kita. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Itu yang menjadi beban bagi saya. Hal yang sama juga itu yang menjadi beban saya bagi jemaat. Kenapa saya selalu tekun menyampaikan firman Injil yang murni kepada jemaat. Saya tidak mau satu saat saya menyesal kenapa jemaat yang Tuhan percayakan ini mereka nggak sampai kepada Firdaus. Saya nggak mau. Saya mau kita bersama-sama sampai ke sana. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang secara manusia ya sedih ya. Papa saya nggak terlalu tua, masih 68 tahun. Memang kita pingin bisa bersama orang tua kita sampai 80 tahun ya, seperti firman Tuhan katakan. Tetapi ya secara manusia ya saya sih bilang sama istri saya. Sebenarnya saya nggak mau menangis, saya bilang. Saya nggak mau menangis saat itu. Tapi saya selalu berusaha mencari alasan, apa alasan saya menangis. Tapi ternyata ketika lihat ya nangis juga, saudara. Ya namanya juga naluri sebagai anak ya. Tapi yang saya tangisi bukan kematiannya. Tetapi yang saya tangisi, kadang saya lihat fotonya, saudara. Ternyata saya sudah jadi anak yatim, saya bilang. Kemarin saya ngomong sama anak saya Gebi, Kak Gebi, Papa sudah jadi anak yatim ternyata. Saya bilang, ya tapi ya gak masalah bagi saya. Yang penting Papa saya sudah di surga. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah hati yang siap. Saudara, hati ini sangat penting, saudara ya. Hati ini, esensi dari hidup kita itu adalah hati. Hati itu bukan liver ya. Memang sulit untuk menjelaskan tentang hati, tapi hati itu di situ gabungan antara roh dan jiwa. Hati itu bukan kata benda, bukan. Ya itu kok apa ya, saya juga sulit men-show jiwa, hati. Bukan liver, heart. Ya. Ini sangat penting. Liver itu di sini ya.
Betul. Hati itu di mana? Katanya di sini ya. Ya nggak tahu di mana lah. Tapi yang selalu rasanya lego di sini, betul ya? Itu kombinasi antara jiwa dan roh. Esensi hidup kita itu sebenarnya ada di situ, saudara. Karena nanti daging kita ini akan kita tinggalkan. Dan dia akan menjadi debu. Tetapi jiwa kita ini akan masuk ke dalam kekekalan. Jiwa itu akan masuk ke dalam kekekalan. Nanti Tuhan akan kasih tubuh kemuliaan. Atau tubuh kebinasaan. Kalau kita diselamatkan atau kita bertobat, dikasih tubuh kemuliaan. Kalau kita tidak bertobat, akan dikasih tubuh kebinasaan. Itulah yang kita bawa. Tetapi kita cenderung menghias hal-hal yang fisik. Kita habiskan uang mungkin bisa berjuta-juta untuk merawat wajah, merawat body. Bukan gak penting. Tapi sering kita mengorbankan hati kita. Yang kekal itu kita korbankan. Padahal hati itu tempat di mana Tuhan bekerja. Tempat di mana hidup kita ini dibentuk. Tempat di mana kita mengerti apa esensi kehidupan itu. Mau saya ajak kita dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 17, tapi saya tidak baca semua, saya baca cuma 1 sampai 6. Karena itu terlalu panjang, sampai ayat 23 nanti saudara bisa baca. Saya akan bacakan mulai ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Memang Tuhan Yesus ini suka ngajar di tepi danau, saudara. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengurumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Jadi Tuhan Yesus itu suka mengajarkan kepada banyak orang dalam bentuk perumpamaan. Ini yang saya bahas bulan lalu antara pengikut dan penggemar. Kepada pengikut dia menjelaskan artinya, tetapi kepada para penggemar dia sampaikan dalam bentuk perumpamaan. Karena apa, saudara? Tuhan gak mau memberikan barang berharga kepada orang yang tidak mau menghargai. Makanya Tuhan bilang gini, jangan berikan mutiara ke mulut babi. Jangan berikan barang berharga kepada anjing. Firman Tuhan itu sangat berharga. Gak boleh diumbar sembarangan. Jadi makanya Tuhan bagikan kebenaran itu dia bukakan hanya kepada orang-orang yang rindu tentang kerajaan Allah. Makanya jangan heran kalau kita lihat nanti ada banyak orang gak ngerti-ngerti firman Tuhan. Udah diajar, sudah dididik, gak ngerti-ngerti. Tuhan tidak bukakan bagi dia. Karena memang dia tidak punya kerinduan untuk kerajaan Allah. Yang membuat kita mengerti firman itu Roh Kudus. Yang membuat kita bisa mengenal Tuhan itu Roh Kudus, bukan hikmat kita. Berusaha orang menganalisa dengan hikmatnya pasti gak mampu. Makanya dia sampaikan dalam bentuk perumpamaan. Dan dia bicara bahwa kerajaan sorga itu seumpama seorang keluar menabur. Menabur. Siapa yang menabur? Tuhan. Nanti kita lihat. Pada waktu ia menabur, perhatikan. Benih itu jatuh, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ada yang di pinggir jalan, datang burung, dimakan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Perhatikan, ini seringkali ayat ini dipakai salah saudara. Seringkali pendeta memakai ayat ini untuk persembahan. Ya, sebenarnya ini bukan berbicara persembahan tapi firman saudara. Jadi kalau ada bilang kamu menabur 100 kali lipat, 60 kali lipat, itu penyesatan saudara. Ya. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan yang 30 kali lipat. Lalu Tuhan bilang gini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kenapa Tuhan bilang gitu? Karena ada banyak orang bertelinga tapi nggak mendengar. Banyak orang bertelinga tapi tidak mendengar. Banyak orang duduk di sini dengar khotbah tapi pikirannya nanti siang masak apa ya? Waduh, jemuranku bagaimana ya? Waduh, nanti saya kalau otaknya gak kemana. Jadi firman itu gak bisa bertumbuh saudara. Kenapa gak bisa bertumbuh? Karena tidak ada kerinduan. Nanti kita pelajari. Saudara, pertumbuhan rohani seseorang sangat ditentukan oleh sejauh mana firman Tuhan bertumbuh di dalam hati orang tersebut. Jadi mustahil orang bisa punya iman yang kuat kalau dia tidak suka merenungkan firman. Kalau dia tidak suka untuk melakukan firman. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi sejauh mana kita melihat firman itu sangat menentukan kualitas rohani kita. Dan kualitas rohani kita itu sangat menentukan bagaimana kita melihat segala sesuatu. Bagaimana kita melihat permasalahan. Bagaimana kita melihat berkat. Bagaimana kita melihat kesempatan. Bagaimana kita bisa melihat orang lain. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan. Tuhan katakan bumi ini benih. Hidup kita itu, bumi ini adalah tanah. Hidup kita ini adalah tanah di mana benih itu ditaburi. Kerajaan Allah adalah ketika benih itu diberikan kepada kita dan itu bertumbuh saudara. Ingat ketika kita lahir ada yang namanya sinful nature. Natur dosa menguasai hidup kita. Itu yang membuat kita kenapa mudah tersinggung. Padahal kita nggak suka tersinggung sebenarnya. Kita mudah berpikir negatif. Padahal kita nggak pingin saudara berpikir negatif. Kita mudah takut dan kecewa. Padahal kita nggak mau karena akibat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita hidup di dalam kutuk dosa. Ada sinful nature, natur dosa itu membelenggu hidup kita. Yesus datang, dia taburkan benih itu saudara. Benih kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya natur ilahi, yaitu firman Allah, itu masuk dalam hidup kita. Ketika firman itu masuk dalam hidup kita itu bertumbuh sehingga menggeser natur dosa itu. Makanya dikatakan dia adalah terang. Kita ini sebenarnya semuanya tanpa terkecuali hidup dalam kegelapan. Kita nggak tahu apa tujuan hidup kita. Kita nggak tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita nggak tahu kita mau melangkah kemana.
Yesus datang sebagai benih terang ilahi. Supaya apa? Menggeser kegelapan itu, saudara. Kerajaan Allah dimasukkan dalam hidup kita lewat firman. Sebenarnya firman Tuhan itu pribadinya Allah, saudara. Kalau saudara baca dalam Injil Yohanes pasal 1. Dikatakan ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging dalam rupa Yesus. Itu yang membuat kenapa iblis paling gak suka kalau kita mencintai firman. Gak suka. Orang bisa betah nonton bioskop berjam-jam, nonton TV berjam-jam, baca WhatsApp, Facebook, Instagram berjam-jam. Begitu saudara baca Alkitab, ngantuk. Sejak saya khotbah sudah berapa orang yang nguap? Karena iblis tahu kalau seseorang diisi firman yang benar, itu berbahaya bagi iblis. Berbahaya. Kerajaannya akan selesai. Makanya dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 dia katakan seperti ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar muridku. Berarti ada yang bukan murid. Ada murid palsu, ada yang tidak benar-benar murid, ada yang benar-benar murid. Apa yang menentukan kita ini murid atau tidak? Nah, kita mau cek diri kita nih. Saya ini jangan-jangan saya ini cuma sekedar penggemar. Saya bukan murid, saya bukan pengikut. Ciri khasnya satu. Kalau kamu tetap apa? Dalam firman. Saya kapan hari berdiskusi dengan keluarga saya. Mereka cerita, oh ini cinta Tuhan, ini cinta Tuhan, ini cinta Tuhan, ini cinta Tuhan. Di akhirnya saya bilang gini, saudara. Kalau kita mau melihat orang itu cinta Tuhan atau tidak, simple saya bilang. Simple. Sejauh mana orang itu mencintai firman dan tunduk pada firman. Itu saja. Karena dunia ini ada etika moral, ada. Tetapi yang memerdekakan firman di ayat 32 dikatakan. Saya baca lagi ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku dan kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari ikatan dosa. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari segala ketakutan kita. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari segala kegagalan-kegagalan kita. Jadi ketika Tuhan datang, dia taburkan benih. Dan benih itu adalah firman Tuhan. Pertanyaannya, sejauh mana benih itu bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah? Orang bisa duduk di gereja yang sama, berseberangan, dengar khotbah pendeta yang sama, di waktu yang sama. Tetapi kenapa ada orang yang bisa berubah, ada yang tidak berubah? Kenapa orang-orang yang hidupnya lebih baik, ada orang yang hidupnya baik begitu-begitu saja. Padahal yang didengarkan khotbah yang sama, pendeta yang sama, waktu yang sama. Ada orang yang antusias, ada orang yang tetap pesimis, ada orang yang tetap putus asa, ada orang yang tetap mengasihani diri. Sehingga tidak sering kita dengar ada orang bilang gini, aduh gak enak di gereja itu, gak ada Roh Kudusnya, saya gak bertumbuh. Hei, itu bukan masalah Roh Kudus, tetapi sejauh mana firman itu punya tempat di dalam hidup kita.
Saudara yang pernah mengalami betul-betul lahir baru ya. Yang betul-betul pernah mengalami lahir baru. Bukan Kristen loh ya. Betul-betul mengalami lahir baru. Saya percaya. Saudara pernah alami nih. Ketika saudara mulai lahir baru. Saudara udah gak tertarik apa-apa lagi. Nonton gak tertarik. Bahkan hobi-hobi yang dulu gak tertarik. Tapi senang baca Alkitab. Dan kadang ketika kita baca Alkitab saudara. Itu air mata bisa jatuh. Seolah-olah di depan kita ini ada Tuhan yang sedang mengajari kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Betul? Itu orang yang ciri khas orang yang baru lahir baru. Dan firman itu rasanya kayak aduh segalanya bagi kita. Saya punya anak rohani, sekarang dia pelayan Tuhan juga di Kupang. Setiap dia mau baca Alkitab, dia cium dulu Alkitab. Pokoknya Alkitab itu, waduh cinta mati dia. Dia jagai saudara. Dia bilang ini segala-galanya bagi saya. Ketika dia baca Alkitab itu, dia sedang baca surat cinta dari kekasih jiwanya. Bukan membaca Alkitab seperti baca surat peringatan dari bos kita. Bukan sedang seperti baca SP1 dari bos kita. Berapa banyak kita baca Alkitab seperti baca SP1 dari bos kita? SP2. Sehingga baca Alkitab itu penuh dengan ketakutan. Merasa Tuhan templak. Bukan itu. Tapi baca Alkitab itu seperti baca surat cinta ketika saudara pertama kali jatuh cinta. Aduh. Udah baca. Padahal masih ingat saudara. Baca lagi. Udah baca lagi. Betul ya? Orang yang pernah dapat surat cinta. Itu yang memerdekakan kita ketika saudara dulu jatuh cinta. Perhatikan. Jatuh cinta. Dapat surat. Kalau betul-betul saudara jatuh cinta itu saudara baca berkali-kali. Sekalipun ada artis terkenal di depan kita, gak tertarik. Betul gak saudara? Sekalipun ada orang kaya yang mengungkapkan cinta, gak tertarik. Sekalipun modelnya seksi kayak apa, gak tertarik. Karena apa? Ini cinta mati saya. Kalau saudara betul-betul mencintai firman saudara. Yang lain itu udah gak menarik lagi. Itu yang memerdekakan kita dari dosa. Sekalipun ada tawaran kenikmatan dosa, udah gak tertarik. Udah gak tertarik, karena apa? Kekasih jiwa sana sudah cukup memuaskan. Surat cintanya aja udah cukup membahagiakan saya. Kenapa kita yang lain jadi menarik? Karena kita gak bisa dipuaskan oleh Tuhan saudara. Gak bisa dipuaskan. Kita cari kepuasan yang lain. Makanya dikatakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan. 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 Memerdekakan dari intimidasi. Memerdekakan dari rasa bersalah. Memerdekakan dari ketakutan demi ketakutan. Saya waktu papa saya meninggal saudara. Saya sempat takut. Gila dananya habis berapa nanti nih pikir saya. Harga tiket mahalnya luar biasa lagi kami pulang semua. Belum lagi biaya di sana itu cukup besar saudara. Kalau saya kasih tahu saudara kaget. Dari mana duitnya? Saya bilang Tuhan, aku ini anakmu. I am yours, aku ini milikmu. Tuhan akan mencukupi. Ternyata benar dengan cara yang ajaib yang tidak terpikirkan saudara. Ada banyak ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Takut akan masa depan. Takut akan anak-anak kita nanti bagaimana. Takut tentang pekerjaan kita. Takut tentang kesehatan kita. Bagaimana supaya kita lepas dari ketakutan itu? Izinkan firman itu memerdekakan. Cintai firman itu supaya firman itu memerdekakan dari semuanya itu. Bukankah langit, bumi, laut dan segala isinya cakrawala jagat raya. Tuhan ciptakan hanya dengan firman.
Ketika dia berkata jadilah terang maka terang akan jadi. Ketika dia katakan hewan jadi maka hewan jadi. Tumbuhan jadi tumbuhan jadi. Apalagi cuma sekedar kebutuhan kita. Ketika firman-Nya itu disampaikan kepada kita. Dan itu menjadi bagian kita. Semua ketakutanmu akan hilang. Semua kekhawatiranmu akan hilang. Hati manusia ibarat tanah untuk benih firman Tuhan ditabur, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kualitas hati kita itu sangat menentukan apakah firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah. Kalau dia bertumbuh dan berbuah, maka dia akan menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Hasil dari firman itu apa? Buah dari firman itu apa? Iman yang teguh. Buah dari firman itu apa? Sukacita. Buah dari firman itu apa? Hikmat keluar dari hidup kita. Damai sejahtera keluar dari hidup kita. Dia akan terus berlipat. Bahkan mujizat itu bisa terjadi. Ketika firman itu punya tempat di dalam hati kita. Dan dia berakar, bertumbuh, dia akan berbuah. Buahnya itu iman yang teguh, sukacita, damai sejahtera, hikmat, mujizat, ketenangan. Iblis tahu ini. Makanya kalau saudara lihat saudara, iblis itu mengerti kekuatan dari firman. Kekuatan itulah yang dipakai dia untuk menghancurkan manusia. Adam dan Hawa dicobain dengan apa saudara? Firman. Firman itu diselewengkan sedikit. Karena kebenaran itu kalau cuma 99% itu bukan kebenaran. Madu 1 liter saudara campur dengan racun 1 seloki. Kalau saudara minum, saudara tetap mati. Saudara tetap mati. Kita sering kali, kenapa nggak bisa maksimal? Memang kita pegang kebenaran, tapi sebagian. Tapi kita pegang kebenaran dari dunia. Sebagian kita campur, kita minum. Akhirnya rohani kita mati. Kita nggak bisa bertumbuh. Kita nggak bisa melihat perkara-perkara besar. Adik saya bilang sama istri saya gini, abang ini terlalu keras, terlalu memegang prinsipnya. Saya dalam hati cuma bilang, kamu gak ngerti. Sebanyak apapun madu yang kamu minum, begitu kamu campur racun 1 seloki aja, kau tetap mati. Bukankah kita sering seperti itu, kita coba kompromi saudara. Ya anak Tuhan sih anak Tuhan, tapi ya kebenaran dunia masukkanlah dikit-dikit. Gak bisa saudara, gak bisa. Makanya Tuhan bilang kalau kamu mengenal kebenaran pasti memerdekakan. Jadi mari kita jaga kualitas hati kita. Bagaimana kita melihat firman, bagaimana kita meresponi firman. Karena iblis akan pakai firman untuk menghancurkan hidup kita juga. Lihat, ketika iblis menggoda Adam dan Hawa, itu yang dia pakai firman saudara. Tapi diselewengkan sedikit. Hal yang sama juga ketika Tuhan, iblis mencobai Tuhan Yesus. Iblis bilang gini, bukankah ada yang tertulis tentang engkau? Bukankah ada tertulis tentang engkau? Firman yang dipakai iblis diselewengkan dikit. Ini yang membuat kenapa iblis berusaha menjadikan orang Kristen jangan radikal lah sama firman. Dia tahu begitu kita komitmen dalam firman, iblis gak bisa buat apa-apa sama hidup kita. Gak bisa.
Tapi kita begitu kompromi dengan firman. Suka-sukanya mengarahkan kita. Kalau Yesus saja yang adalah Tuhan, dia cobai dengan firman, apalagi kita. Apalagi kita. Yang tidak suka baca Alkitab, yang gak suka belajar Alkitab. Ini yang membuat saya kenapa tiap hari saya bergumul kebenaran apa yang bisa saya bagikan kepada jemaat. Kalau kita gak punya kebenaran, selesai hidup kita. Kita akan dipermainkan oleh iblis. Tetapi kalau kebenaran itu masuk dalam hidup kita dengan benar, dia punya ruang dalam hidup kita, dalam hati kita. Dia akan bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tergantung kapasitas hati kita. Inilah yang disebut ketika kita percaya di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang lama berlalu? Natur dosa yang kita bawa dari dalam kandungan itu disingkirkan. Muncul dari hidup kita natur ilahi. Pola pikir Kristus, karakter Kristus, cara pandang Kristus. Makanya dalam kitab Roma dikatakan kita ini the man of God. Manusia-manusia Allah. Dari manusia berdosa diisi firman Tuhan. Firman itu bertumbuh akan memunculkan the man of God. Manusia-manusia ilahi. Ini target kekristenan saudara. Ini target kekristenan. Bukan cuma sekedar bagaimana kita beribadah, bagaimana kita pelayanan. No, iblis gak takut. Gak takut, percaya. Iblis hanya takut ketika kita mau berkata, saya mau tunduk kepada kebenaran Tuhan. Dia akan takut, dia tidak akan berani macam-macam sama kita. Amsal 4 ayat 23 dikatakan gini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apa yang paling saudara jaga dalam hidup kita? Perusahaan kita? Anak kita? Harta kita? Tabungan kita? Satu saat itu bisa habis. Nama besar kita? Bagi Tuhan, nama besar itu gampang menghancurkan. Tapi yang gak bisa diambil dari hidup kita adalah hati kita, saudara. Gak ada yang bisa mengambil itu. Iblis pun gak mampu mengambil itu. Bahkan Tuhan pun tidak mau memaksa supaya hati kita melekat kepada Dia. Gak mau. Karena itu yang menjaga hati kita siapa? Kita sendiri. Kadang kita bilang ini, Tuhan jaga hatiku. Tuhan bilang, aku suruh kamu kok kamu suruh aku. Betul? Sering saudara berdoa gitu kan? Tuhan tolong jaga hatiku Tuhan. Tuhan bilang, kamu yang harus jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Makanya kalau ada orang kepahitan, ada orang tersinggung saudara, itu orang sombong. Dia gak jaga hatinya saudara. Itu orang sombong. Paling gampang dijatuhkan iblis ini. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya orang kalau gak jaga hati saudara, yang terpancar apa? Kematian. Iri hati, kepahitan, ketakutan, negatif. Terpancar itu, kelihatan. Orang-orang yang gak jaga hati itu akan keluar dari hatinya. Tapi dia gak kita tahu hatinya kak. Terlihat dari ucapannya. Alkitab katakan Tuhan Yesus bilang gini. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kalau saudara ingin menilai orang sebenarnya. Lihat apa yang selalu dia katakan. Kalau yang dia katakan selalu kejelekan orang lain. Berarti hatinya penuh dengan kepahitan. Kalau dia katakan selalu hal-hal yang negatif, yang pesimis, berarti hatinya sedang pahit, saudara. Tapi saudara bilang,
Kak, tapi dia omongannya terlalu baik kok. Lembut, manis, tapi penipu. Suatu saat akan keluar, saudara. Satu saat pasti keluar, tiba-tiba dia keceplosan. Ketika dia sedang tertekan, ketika dia punya masalah, ketika dia direndahkan, ketika dia difitnah, itu akan muncul dari perkataan. Tiba-tiba meso. Betul gak saudara ya? Langsung kita kaget, loh kok bisa orang kayak gitu? Ya selama ini dia coba simpan. Tapi Tuhan gak bisa ditipu. Hati itu penting saudara. 4 jenis hati manusia. 4 jenis. Yang pertama apa? Hati pinggir jalan saudara. Waduh ini hati yang keras saudara. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Udah dikotbahin gak ngerti-ngerti. Sudah dimuridkan gak ngerti-ngerti. Sudah, kenapa gak ngerti saudara? Kenapa? Bukan dia gak bisa mengerti. Tapi dia kunci hatinya saudara. Ketika orang dia dengar khotbah, sakarapmu ngomong apa? Dia kunci. Makanya kita lihat bertahun-tahun jadi orang Kristen gak berubah-berubah. Biarilah ngomong apa sakarape. Sebenarnya rugi. Dia gak bisa diubah. Nasibnya ya gitu-gitu aja saudara. Ini. Bagaimana kita terhadap firman? Apakah kita keras? Atau yang sering gini saudara. Saya sering dengar gini saudara. Waduh kak, khotbahnya bagus banget. Cocok untuk suamiku kak. Aduh sayang suamiku gak datang loh. Ketika engkau dengar firman, itu cocok buatmu bukan cocok buat suamimu. Amin. Tuhan tahu. Gak ada yang kebetulan. Makanya siapapun yang khotbah, saya selalu ambil Tuhan apa yang bisa saya dapat dari sini. Tuhan ingin bicara apa kepada saya. Itu hati pinggir jalan. Firman disampaikan, yang ambil siapa saudara? Iblis loh. Iblis saja suka firman saudara. Lihat dikatakan apa? Datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Diambil sama iblis. Diambil. Buat apa? Dia pakai nanti itu untuk membelokkan firman kepada orang lain. Kepada kita dibelokkan firman itu saudara. Makanya seringkali pendeta khotbah A yang ditangkap B. Dari sudut pandang negatif lagi yang ditangkap loh coba. Terus ngomong, Kak Fri itu nyindir-nyindir loh. Amsyong. Itu kerjaan iblis saudara. Karena apa? Kita tutup hati kita. Firman disampaikan kita bilang apa? Nyindir. Katakan kiri kanan, bro gak boleh kayak gitu ya. Itu pekerjaan iblis. Hati pinggir jalan adalah orang yang tidak memberi tanggapan atau respon terhadap firman Tuhan. Sehingga iblis mengambil firman yang ada dalam dirinya. Matius 6 ayat 6 dikatakan gini. Berbahagialah orang yang apa? Lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Selama saudara dan saya tidak punya hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara gak pernah puas. Kalau kita gak pernah puas, kita akan cari kepuasan. Lewat apa? Dosa. Lewat apa? Harta. Lewat apa? Popularitas. Lewat kejahatan. Kenapa orang gak pernah puas dalam hidupnya? Karena firman gak pernah memuaskan hidupnya. Saya banyak ketemu orang-orang kaya saudara. Hidupnya itu mentalnya lebih miskin dari orang miskin. Lebih miskin dari orang miskin. Kenapa? Gak pernah merasa puas. Karena dia gak buka hatinya kepada firman, tidak izinkan firman itu memuaskan kita. Saya kadang kalau lagi baca Alkitab, ketika baca gitu tiba-tiba rasanya ayat itu lompat dalam hidup kita saudara. Waduh air mata jatuh. Waduh rasanya puas saudara.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Alami itu. Jangan biarkan hati kita hati pinggir jalan. Yang kedua, hati yang berbatu-batu. Kepala batu, saudara. Kepala batu. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Memang dengar khotbah, waduh Kak, khotbahnya bagus Kak. Waduh, khotbahnya saya senang Kak. Khotbahnya menegur saya Kak. Senang. Tapi cuma sampai di Barata, saudara. Begitu keluar dari Barata, lihat apa yang terjadi. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Orang itu pun segera murtad. Bukankah kita sering kayak gitu? Orang Kristen banyak di zona ini, saudara. Wah, pulang gereja, puji Tuhan, haleluya. Sampai di rumah ketemu anak, haleluya. Ketemu karyawan, haleluya saudara. Bukan haleluya lagi. Firman itu gak berfungsi lagi dalam hidupnya. Makanya saya selalu bilang gini saudara. Kalau saya lagi marah, lagi jengkel saudara. Saya memilih diam, menyendiri. Tuhan, kasih saya firman-Mu tentang peristiwa ini. Kasih saya firman. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat. Tuhan mampukan saya untuk hidup dalam firman ini. Itu membuat kita stabil. Itu membuat kita bisa bertahan hidup benar. Jangan izinkan batu-batu itu menguasai hati kita. Batu itu dalam bentuk apa? Bisa dosa, bisa kesombongan. Apalagi saudara. Hati yang berbatu-batu adalah orang yang berpikiran dangkal, emosional. Kalau mendengar firman Tuhan segera menerima dengan gembira. Namun begitu ada masalah atau penganiayaan atau kesulitan, orang tersebut langsung lupa dengan firman. Bahkan gak peduli dengan firman Tuhan saudara. Emosional. Yang menjadi Tuhannya adalah egonya. Yang menjadi Tuhannya adalah emosinya. Kalau sudah emosi saudara, gak Tuhan-Tuhanan saudara. Gak peduli perasaan Tuhan. Saya kemarin di bandara, udah capek ya. Kami dari rumah itu karena dari bandara ke rumah kami saudara cukup jauh seperti dari sini ke Surabaya. Jadi kami dari rumah itu jam 11 malam. Pesawat setengah 6 pagi. Habis itu kami ada apa namanya itu transit saudara di Batam. Sampai turun di bandara saudara, kita punya 3 koper. Sampai 3 koper, ternyata 1 koper gak muncul-muncul saudara. Bukan cuma saya, ada beberapa orang, ada beberapa tentara. Saya tanya ke sana, ke bagian depan, dioper ke sana. Tanya ke sana, oper ke sana. Oh, tahu, sampai akhirnya saya jengkel, saya datangin orang, saya marahin orang yang salah saudara. Waduh. Wih salah, ngotot katanya, malu malu banget saya saudara. Aduh Tuhan, kok saya sampai semarah itu saya bilang. Akhirnya lapor ke bagian Lion. Begitu lapor saudara, mau dicatat. Petugasnya itu dapat telepon, oh masih ada 1 gerobak lagi yang belum masuk katanya. Waduh puji Tuhan, saya tunggu lagi koper saya. Saya berpikir, kok respon saya seperti itu ya? Ya mungkin karena kecapean bisa ya. Ya kita juga sering pakai alasan itu betul ya. Tapi harusnya kan gak kayak gitu. Harusnya kan Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Harusnya yang kita pikir, kebaikan apa yang Tuhan sediakan di balik semuanya ini? Bukan ngamuk saudara. Bukan ngamuk. Itu yang saya alami kemarin. Mari pegang firman. Yang ketiga hati apa? Semak duri saudara. Wah ini orangnya ribet ini saudara. Orang-orang kayak gini membulet saudara biasanya. Waduh ini kalau orang kayak gini ya, ketemu orang kayak gini. Di gereja itu waduh rohani banget saudara. Sampai malaikat itu minder lihat dia. Saking rohaninya saudara, saking rohaninya. Puji Tuhan,
Haleluya. Tuhan baik. Waduh, semua luar biasa. Begitu di kerjaan, di rumah, setan takut lihat dia, saudara. Karena dia lebih kesetanan dari setan, saudara. Ya, semak duri. Siapa itu? Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu apa, saudara? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Satu sisi dia mencintai firman Tuhan, satu sisi dia masih mencintai dunia, saudara. Ini yang disebut dengan perzinahan rohani. Ini yang dialami orang Israel. Dunia cinta, Tuhan cinta. Dia kombinasikan selingkuh rohani, saudara. Orang yang selingkuh itu, saudara, ruwet. Percayalah. Waduh, rasanya pintarnya luar biasa orang yang selingkuh itu. Pintar buat alasan, pintar bersandiwara, pintar berakting. Waduh. Yang gak pernah dia kasih perhatian sama istri, tiba-tiba kasih perhatian yang berlebihan. Wah, itu orang-orang selingkuh kayak gitu, saudara. Sama. Orang yang hidupnya gak benar di luar, di gereja itu sorohani banget, saudara. Sorohani banget. Mencintai Tuhan, tapi juga masih mencintai dunia. Itu perzinahan rohani. Firman Tuhan itu ya cuman berputar-putar di situ, saudara. Jadi orang bingung lihat hidupnya, ini rohani atau enggak ya? Ini rohani atau tidak ya? Dan ini yang paling sulit dideteksi, saudara. Ya, orang yang selingkuh itu sulit dideteksi ya. Bingung kita melihat perasaannya ya. Kekristenan sama. Hati yang semak duri. Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ini ayat favorit kita ya semua ya. Dikatakan gini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kehendak Allah itu firman. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan tidak jarang kita memakai Tuhan hanya untuk dapatkan ini, saudara. Bukankah sering seorang suami memanfaatkan istrinya untuk menyenangkan selingkuhannya? Halo? Memanfaatkan istri untuk menyenangkan selingkuhan. Berapa banyak kita memanfaatkan Tuhan untuk menyenangkan selingkuhan rohani kita? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itulah orang yang punya hati seperti semak duri. Dan ini paling sulit ditangani. Karena kita nggak tahu dia rohani atau tidak. Sulit. Dan saya mau kasih tahu, musuh terbesar gereja adalah ini. Kalau yang 1 dan 2 tadi gampang terdeteksi, saudara. Gampang. Ini nggak bisa dideteksi. Bisa jadi juga kita terjebak di sini tanpa sadar. Bisa jadi juga sebagai hamba Tuhan saya terjebak di sini. Kenapa saya melayani Tuhan? Apakah supaya saya memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup saya? Saya berjuang untuk terus mendeteksi ini, saudara. Tuhan tolong. Jangan sampai dikuasai keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Makanya kalau setiap kita pertemuan doa-doa ya, doa jemaat. Saudara dengar ya, saya selalu meminta hal ini, saudara. Dilepaskan kita dari semuanya nih. Karena begitu saudara terjebak di sini, sulit untuk bertobat. Orang-orang seperti inilah yang Tuhan katakan bernubuat dalam nama Yesus, menyembuhkan sakit dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi pada saat itu aku akan berterus terang, kata Tuhan, nyangkau dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau. Rasul Paulus bilang gini, aku mempertunangkan kamu kepada
sebagai perawan suci kepada seorang laki-laki. Tuhan mau kita ini sebagai perawan suci. Artinya apa? Hati kita ini hanya untuk Tuhan, saudara. Yang lain itu nggak penting. Justru semua fasilitas yang kita miliki ini kita pakai hanya untuk menyenangkan Bapa kita. Menyenangkan kekasih jiwa kita yaitu Yesus. Yang terakhir, hati yang baik. Tanah yang baik. Saya berdoa semua jemaat yang ada di tempat ini punya hati ini. Amin. Amin. Apa itu hati yang baik? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia bertumbuh. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sejauh mana firman itu hidup dalam hidup kita, saudara? Dan biarkan itu bertumbuh menghasilkan buah. Buah iman, buah kesabaran, buah kesetiaan, buah kelemah lembutan, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa. Biar itu keluar dari diri kita, saudara. Karena apa? Firman itu bertumbuh. Saya bersyukur kita ada ibadah harian 3 kali sehari. Saya kadang habis tanya gini sama Tuhan. Harusnya dengan standar yang sudah kita pakai 3-4 tahun terakhir, saudara. Ada ibadah harian, ada renungan khotbah 1 menit, ada renungan truth. Waduh, jangan-jangan jemaat ini sudah obesitas, pikir saya kadang. Kebanyakan firman. Sampai mabuk-mabuk, harusnya nggak ada obesitas, saudara. Kalau kita terima itu sebagai kebenaran, maka kita akan bertumbuh. Sesulit apapun terjadi dalam hidup kita, tantangan apapun, masalah apapun, kita tetap bisa lalui. Hati yang baik adalah orang yang menyambut firman Tuhan, meresponi dengan taat melakukan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita hidup dalam dunia kegelapan. Kita butuh pelita. Apa yang menjadi pelita kita? Apakah bah dukun? Apakah uang? Apa orang lain? Tapi kalau firman itu yang menjadi pelita, firman itu tidak akan pernah salah. Dia akan bawa kita kepada rencana Tuhan, bukan kepada kebinasaan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Kita bangkit berdiri yuk. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, biar firman yang sudah kita dengar, kita simpan dalam hati kita. Firman Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bumi bisa berubah, teknologi bisa berubah, alam bisa berubah, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan
itu kita simpan dalam hati kita. Merenungkan firman di dalam bahasa aslinya itu memamah biak. Sama seperti seekor kerbau ketika dia memakan rumput. Nanti sore hari rumput yang dia simpan di dalam temboloknya itu dia keluarkan. Dia kunyah lagi, dia kunyah sarinya, dia telan. Tuhan mau setiap firman yang sudah kita dengar, itu kita renungkan lagi. Sampai firman itu menghasilkan rema dalam hidup kita. Dan firman itu yang memerdekakan. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Iblis buat kita tidak mencintai firman, karena iblis gak mau saudara dan saya berhasil. Iblis gak mau saudara dan saya berbuah. Karena Yohanes 15 katakan kalau kita tidak berbuah, kita akan dipotong dan kita akan dibakar. Mari kita punya komitmen untuk merenungkan firman. Sehingga firman Tuhan itu menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Sesuai kapasitas kita. Biar firman yang sudah kita dengar tadi, kita renungkan lagi di rumah. Setiap firman yang kita dengar, kita renungkan sampai kita merasa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Saya percaya kalau kita hidup di dalam firman ini, cara hidup ini, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan tetap berbuah. Kita akan tampil sebagai pemenang. Bapa, beri kami hati yang mencintai firman-Mu. Roh Kudus, jangan sembunyikan firman-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami. Bukakan itu, singkapkan selubung yang membutakan mata hati dan pikiran kami. Supaya kami mengenal kebenaran-Mu. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Memerdekakan dari segala dosa. Memerdekakan dari segala ikatan-ikatan. Memerdekakan dari segala ketakutan. Memerdekakan dari segala kegagalan. Bahkan memerdekakan dari sakit penyakit kami. Pulihkan umat-Mu. Firman-Mu itu tidak pernah berubah. Berkuasa mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu yang sudah kami dengarkan. Biar terus Engkau berbicara kepada umat-Mu setiap saat lewat kebenaran itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tuhanku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Kami bawa kota ini di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini. Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan. Curahkan roh-Mu
atas kota ini. Celikan mata rohani penduduk kota ini untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karuniamu yang kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pulihkan kota ini. Biar ada kebangunan rohani, pertobatan jiwa-jiwa di kota ini Tuhan. Lawat kota ini. Pulihkan pemerintahan kota ini. Kami terus mendukung orang-orang yang Tuhan tempatkan di pemerintahan. Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua jajaran pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan jamah mereka. Mereka hamba-Mu yang Kau tempatkan mengelola kota ini. Berkati mereka. Berkati dengan hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan. Apapun keputusan-keputusan yang mereka buat, Tuhan pimpin. Demi kota ini, demi penduduk kota ini, demi kemuliaan-Mu di kota ini. Berkati mereka Tuhan. Segala rancangan-rancangan orang jahat, kecurangan-kecurangan, biar Tuhan bongkar dengan caranya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, Tuhan berkati. Seperti Engkau memakai Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, Tuhan memakai anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan. Sehingga lewat anak-anak-Mu ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Jagai mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Tuntun mereka, otoritas-Mu memenuhi mereka Tuhan. Supaya mereka punya keberanian untuk berkata tidak terhadap korupsi. Berkati mereka semua, anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Tanpa terkecuali kami mendukung mereka. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Pulihkan, biar kami bisa menjadi berkat, menjadi terang. Lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan di kota ini. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan ada bersama dengan kami dan Tuhan memberkati kami. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Tuntun kami lewat firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami lewat firman-Mu. Berkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan atas setiap permasalahannya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Lindungi umat-Mu dari segala panah api si jahat. Dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan. Dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati umat-Mu, bahkan anak-anak kami yang sekolah. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah. Dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pakai mereka membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang beserta semua keluarga besarnya pemilik tempat ini Tuhan. Bapa, Engkau mengasihi mereka. Bawa mereka masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Lindungi mereka dari segala panah api, tipu daya, tipu muslihat iblis. Dari serangan kuasa kegelapan. Dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri mereka. Hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka. Tuhan, anak cucu menantu. Semua keluarga besarnya Bapak mengasihi Tuhan. Menghormati Tuhan. Takut dan gentar akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa dengan dosa mereka. Tolong mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat bijaksana takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya. Berkati Barata di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan takut, jangan gentar. Pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun engkau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang yang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah,
Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami